Shalom Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam ibadah minggu bersama GPEI Manado. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bisa teduh sejenak. Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk minggu yang ini, minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh datang kembali untuk memuji Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh layak datang kepada Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian bersama-Mu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan
Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan dan kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami hingga pada saat ini, Tuhan. Dan pada saat kesempatan ini, abdi-Mu akan menyampaikan firman Tuhan dan menshare-kan firman Tuhan bagi kami semua. Biarlah melalui firman yang akan disampaikan ini kami dapat diberkati Tuhan, dan pakailah abdi-Mu ini hanya sebatas alat-Mu saja di dalam menyampaikan firman-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengendalikan pikiran abdi-Mu ini untuk dapat menundukkan diri pada otoritas firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Yang akan menjadi perenungan kita pada saat kesempatan ini yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekali lagi dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ke-40. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan banyak, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan udara mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulut, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bidur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian.
biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikian jauh pembacaan firman kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Kisah para Rasul pasal yang ke-16, khususnya ayat yang ke-19 sampai 40 ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, di mana kedua rasul ini, yaitu Rasul Paulus dan Silas, memberitakan Injil ke daerah Filipi. Memang di dalam perjalanan pemberitaan Injil banyak sekali kita melihat bahwa orang-orang yang mau memberitakan Injil, mereka seringkali menghadapi penganiayaan di dalam pemberitaan Injil. Mereka seringkali ditolak, mereka seringkali disalahkan atau dianggap sebagai suatu kejahatan ketika mereka menyampaikan Injil kepada orang banyak. Banyak orang yang menolak, tetapi banyak juga orang yang menjadi percaya karena pemberitaan Injil. Jika kita melihat bahwa kehidupan mereka Rasul Paulus ini, yaitu mereka yang ditolak di Filipi ketika mereka menyampaikan atau memberitakan Injil di sana, di mana sebelumnya ayatnya ini menceritakan tentang hamba-hamba dari perempuan itu ketika disembuhkan oleh Rasul Paulus, dan ketika hamba-hamba perempuan itu sembuh dan roh jahat yang ada di dalam hamba-hamba perempuan itu keluar, maka tuan-tuan dari hamba perempuan itu marah karena penghasilan mereka lenyap, karena roh-roh yang ada di dalam hamba-hamba perempuan itu telah diusir oleh Rasul Paulus. Dengan penghasilan yang berkurang itu, dengan penghasilan yang tidak ada lagi, kemudian tuan-tuan dari perempuan itu menangkap Paulus dan Silas, lalu tuan-tuan dari perempuan itu menyeret kedua rasul ini ke pasar dan menghadap para penguasa di situ. Karena penghasilan mereka lenyap, mereka ingin menuduhkan hal-hal yang jahat terhadap kedua rasul itu. Setelah mereka membawa kedua rasul itu menghadap pembesar-pembesar kota, dan kemudian bahwa tuan-tuan dari perempuan ini, tuan-tuan dari hamba perempuan ini menuduh kedua rasul ini dengan tuduhan bahwa kedua rasul ini mengacau di kota itu, membuat keributan begitu. Kira-kira tuduhan itu yaitu kedua rasul ini membuat kekacauan di daerah mereka, dan bahwa kedua rasul ini mau mengajarkan hal-hal baru tentang Yahudi, dan mereka menuduh bahwa kedua rasul ini orang Yahudi yang hendak mau memperkenalkan adat istiadat orang Yahudi kepada orang-orang Roma, di mana pada masa itu orang-orang Roma ini menolak kehadiran bangsa Yahudi karena mereka takut tercampur baur dengan budaya-budaya orang Yahudi pada masa itu. Demikian tuduhan yang disampaikan oleh tuan-tuan dari hamba-hamba perempuan ini. Ia menuduh bahwa kedua rasul ini mengajarkan adat istiadat orang-orang Yahudi, dan dengan tuduhan ini agar mereka dapat ditolak oleh warga sekitar Filipi dan oleh pembesar-pembesar kota yang ada di situ. Dan di ayat 22 sampai 23 itu dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada kedua rasul itu, banyak orang yang memihak kepada tuan-tuan perempuan dan pembesar-pembesar kota, sehingga orang banyak itu juga menentang kehadiran kedua rasul itu. Kemudian mereka mengoyakkan pakaian mereka dan menyerang mereka berkali-kali, dan akhirnya kedua rasul itu dimasukkan ke dalam penjara.
begitu tragisnya ketika kita mau menyampaikan kabar baik Tuhan, ketika kita mau menyampaikan kabar sukacita itu, tetapi banyak orang juga yang menolaknya dengan alasan bahwa kita adalah pengacau. Dengan kehadiran mereka, dengan kehadiran kita, mereka menganggap kita sebagai penutup penghasilan dari mereka, sebagai batu sandungan bagi mereka. Dan selanjutnya di ayat yang ke-24 di situ, para pembesar kota ini memerintahkan kepada kepala penjara itu untuk menahan dari kedua rasul itu, untuk menjaga mereka dengan ketat dan memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah. Kemungkinan besar bahwa kepala penjara ini memasukkan kedua rasul itu di penjara yang paling tengah, yaitu kira-kira penjara bawah tanah, begitu kira-kira pada masa itu. Dan selain itu, selain mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka, kaki dan tangan kedua rasul itu dipasung, seolah-olah kedua rasul ini melakukan kejahatan yang luar biasa, seolah-olah kedua rasul ini melakukan hal-hal yang begitu keji, sehingga mereka diperlakukan sedemikian rupa. Ini juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh orang banyak itu, kemudian pembesar-pembesar kota itu, supaya orang-orang banyak dapat membenci kehadiran kedua rasul itu, dan dengan maksud untuk membuat kedua rasul itu putus asa atau hilang semangat dalam mengabarkan Injil. Sehingga dengan perlakuan yang mereka berikan, harapannya adalah bahwa kedua rasul itu tidak lagi memberitakan Injil Tuhan atau memberitakan keselamatan itu kepada bangsa mereka, kepada daerah-daerah di mana mereka berada. Mereka dengan begitu gigih, mereka dengan begitu luar biasa untuk menghalang-halangi kedua rasul itu agar tidak lagi mengabarkan nama Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa mereka. Selanjutnya di ayat yang ke-25 kita melihat di situ bahwa dalam kondisi yang letih, dalam kondisi yang lemah, ketika mereka sudah didera, kedua rasul ini ketika didera dan dituduhkan hal-hal yang jahat dan mereka cambuki, dalam kondisi yang tertekan ini mereka tidak putus asa. Dalam kondisi yang lemah mereka tidak putus asa. Kita melihat bahwa dengan kondisi yang seperti ini malahan mereka begitu sabar dan tabah di dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami. Malahan dalam kondisi yang seperti ini mereka masih bisa memuji Tuhan, mereka masih bisa berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur atas apa yang telah mereka alami. Mereka merasa dikuatkan. Dalam kondisi seperti ini mereka dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan begitu hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka begitu dengan luar biasanya bisa memuji Tuhan dalam kondisi di mana mereka harusnya putus asa, di mana mereka harusnya tidak bersemangat di dalam hidup, karena di dalam pemberitaan mereka selalu dihalang-halangi, bahkan mereka dimasukkan di dalam penjara. Di sini juga kita melihat bahwa tahanan lain juga mendengarkan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka begitu sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan. Dengan suara yang nyaring dan lantang, harapannya adalah supaya ketika mereka berdoa, ketika mereka menyanyi-nyanyikan puji-pujian, banyak orang yang diberkati oleh doa-doa mereka dengan puji-pujian mereka. Dan harapannya supaya mereka yang ada di dalam penjara juga menjadi percaya kepada Tuhan dengan kehadiran mereka. Dan kira-kira di ayat yang ke-26 mengisahkan tentang terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jika kita melihat bahwa kejadian gempa bumi ini merupakan karya Tuhan yang luar biasa dalam penyertaannya kepada kedua rasul itu. Mengapa ketika terjadi gempa bumi itu tidak menewaskan kedua rasul itu? Padahal jika kita lihat kejadian-kejadian yang sering terjadi, yaitu gempa bumi yang sering terjadi ketika bangunan atau rumah-rumah yang
mengalami gempa bumi, otomatis orang-orang yang ada di dalamnya akan meninggal begitu karena tertimpa oleh timbunan-timbunan rumah atau puing-puing rumah. Tetapi dalam hal ini, dalam kisah ini, kita melihat bahwa ini bukan hanya sekedar gempa bumi yang biasa, tetapi dijelaskan bahwa gempa bumi yang hebat begitu. Kira-kira gempa bumi ini lumayan besar. Dan yang lebih luar biasanya lagi dan unik menurut saya bahwa Tuhan bekerja begitu luar biasa bagi kedua rasul ini. Mereka tidak mati ditimpa oleh bangunan-bangunan penjara itu, tetapi pintu-pintu dari penjara itu terbuka dan belenggu yang mengikatkan kaki dan tangan mereka juga bisa terbuka. Padahal dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gempa bumi terjadi tiba-tiba belenggu dengan begitu bisa terlepas begitu. Kalau bukan karya Tuhan, ini sungguh tidak mungkin terjadi. Tapi semua karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas kedua rasul itu, sehingga belenggu yang mengikatkan mereka, belenggu yang mengikatkan kaki dan tangan mereka bisa terlepas dengan tiba-tiba. Dan kita melihat karya Tuhan itu sungguh unik, sungguh nyata bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Dia ketika mereka berdoa, ketika mereka memuji-muji Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam kondisi apapun, mereka terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan juga menunjukkan penyertaannya bagi kedua rasul tersebut. Namun di ayat yang selanjutnya kita melihat bahwa ketika kepala penjara tersebut terbangun dari tidurnya dan ia melihat bahwa pintu-pintu penjara telah terbuka, maka ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri. Ini menunjukkan bahwa kepala penjara begitu mengalami ketakutan, mengalami kepanikan dan lain sebagainya ketika ia tahu bahwa penjara itu telah terbuka. Dan dalam pikirannya mungkin orang-orang tawanan yang ada di dalam penjara itu melarikan diri. Dan dengan ketakutan yang ia alami, dengan kepanikan yang kepala penjara itu alami, sehingga ia ingin mengakhiri hidupnya, ia ingin membunuh diri. Karena seandainya kedua rasul atau tahanan-tahanan lain itu benar-benar melarikan diri pada saat itu, maka mau tidak mau ia yang akan menggantikan posisi dari kedua rasul dan orang-orang yang ada di dalam tahanan itu. Dan kemungkinan besar ia akan mengalami hukuman yang lebih parah lagi daripada itu, dan lebih kejam lagi daripada yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Akan tetapi kita melihat bahwa ketika ia hendak membunuh diri, Paulus dengan suara yang nyaring berteriak kepada kepala penjara itu bahwa jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ini pernyataan yang telah Paulus berikan kepada kepala penjara itu, sehingga kepala penjara itu tidak jadi untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi di ayat yang selanjutnya, itu di ayat yang 28 itu, Paulus berseru kepada dia supaya ia tidak mencelakakan dirinya. Dan kemudian dalam keadaan yang panik itu dan bingung, kepala penjara segera menghampiri kedua rasul itu dan segera tersungkur. Ia meminta pertolongan kepadanya mengenai apa yang hendak ia lakukan. Sambil membawa kedua rasul itu keluar, ia menanyakan mengenai apa yang akan ia perbuat supaya ia selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan yang sungguh luar biasa dari kepala penjara itu yang ditujukan kepada dua rasul. Ia sangat menyadari ketika sebelum terjadi gempa itu ia melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin saya melakukan dosa, sehingga ia sampai kepikiran mengucapkan apa yang harus ia lakukan supaya ia selamat. Selamat dalam hal ini bukan saja selamat dari gempa yang sudah terjadi, mungkin selamat dari hukuman oleh pembesar-pembesar kota,
Tetapi selamat di sini ditujukan untuk keselamatan kekal. Ketika ia meninggal atau ketika ia mati, apa yang ia peroleh? Kemana ia harus pergi? Kira-kira begitu pertanyaan dari kepala penjara itu. Ini merupakan pertanyaan yang serius yang ditanyakan oleh kepala penjara tentang kehidupannya di akhirnya nanti. Tetapi kita melihat bahwa jawaban dari Rasul Paulus itu kepada kepala penjara itu bahwa jika engkau ingin selamat, kira-kira jika engkau ingin selamat, harus engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Ayat 31 situ sangat jelas bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Dan bahkan lebih daripada itu, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa bukan hanya dia saja yang selamat, tapi ia dan seisi rumahnya. Ini merupakan kabar yang begitu luar biasa yang terjadi atas kehidupan kepala penjara itu. Bukan hanya saja dia yang selamat, tetapi ia dan keluarganya selamat, bukan selamat dari hukuman atau selamat dari gempa, tetapi selamat kepada kehidupan kekal. Dia memperoleh kehidupan kekal itu. Dia begitu panik pada masa itu. Kenapa dia tidak bertanya apa yang harus ia perbuat supaya ia tidak dimarahi misalnya? Apa yang harus ia perbuat supaya ia tidak dimarahi oleh pembesar-pembesar kota? Dan pertanyaan lain sebagainya. Ia bertanya apa yang harus ia perbuat supaya ia selamat. Ini merupakan suatu pertanyaan mengenai kegelisahan jiwa dari kepala penjara itu untuk memastikan ketika ia meninggal kelak, ia akan pergi di mana. Sekali lagi, kedua Rasul Paulus menyatakan bahwa ketika engkau mau selamat, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa engkau akan selamat dan bahkan engkau dan seisi rumahmu. Selanjutnya di ayat yang 31 itu kita kembali melihat bahwa dalam kondisi yang masih sakit, kita melihat kedua rasul ini dalam kondisi yang sakit karena sebelumnya ia didera, sebelumnya ia mungkin merasakan kedinginan, mengantuk, kelelahan dan lain sebagainya ketika mereka di dalam penjara. Tetapi dalam kondisi seperti ini pun kita melihat kedua rasul itu bersedia untuk memberitahukan supaya apa yang harus diperbuat oleh kepala penjara itu, apa yang harus dia lakukan dalam kondisi seperti ini. Seharusnya dalam kondisi yang mungkin bisa dikatakan bahwa kedua rasul ini lebih baik kondisinya daripada kepala penjara itu, bisa saja kedua rasul ini membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh kepala penjara sebelumnya ketika ia memasukkan kedua rasul ini ke dalam penjara. Bisa saja kedua rasul ini tidak mau menawarkan kabar keselamatan itu kepada kepala penjara itu karena mereka mungkin memiliki rasa iri hati atau sakit hati terhadap perlakuan yang diberikan oleh kepala penjara itu terhadap mereka. Namun kita melihat cerita di sini tidak begitu, bahwa dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang kelelahan, dalam kondisi yang tidak mengenakan itu, kedua rasul ini begitu gigih di dalam memberitakan Injil. Dan sekali lagi mereka tidak menunda waktu untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan itu kepada kepala penjara. Mengapa kedua rasul itu tidak menjawab? Karena saya masih mungkin lemah, saya akan menginjili engkau tahun depan atau minggu depan atau bulan depan karena kondisi saya sedang tidak enak. Tetapi dalam kondisi yang tidak enak itu pun mereka tetap menyampaikan Injil kepada kepala penjara ini. Sangat luar biasa kisah ini, sangat diberkati kita dengan kisah kedua rasul ini dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang masih lemah, dalam kondisi yang sakit, ia tetap bersedia untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada kepala penjara itu, dan bahkan bukan hanya kepada mereka saja tetapi kepada keluarga dari kepala penjara itu. Dan di ayat yang selanjutnya, ayat 32 itu kita melihat bahwa kedua rasul tersebut memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada keluarganya. Kepala penjara masuk luka-luka kedua rasul tersebut serta seluruh keluarganya memberi diri dibaptis, dan mereka begitu gembira. Dan kita lihat mereka begitu gembira karena mereka sudah percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan
hidup mereka, bukan hanya menyelamatkan mereka dari dunia ini saja, tetapi memberikan jaminan keselamatan itu, yaitu keselamatan kekal yang akan diperoleh mereka karena mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup mereka. Dan kita melihat bahwa di ayat yang ke-35 di situ kita kembali lagi melihat cerita dari para pembesar kota meminta untuk kepala penjara itu, atau mengatakan kepada kepala penjara itu untuk dapat melepaskan kedua rasul itu dari penjara. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ketika kita sudah pernah di penjara, ketika kita diminta untuk keluar dari penjara, mungkin ini merupakan kabar sukacita yang harusnya kita bisa terima begitu. Harusnya kita bersukacita karena kita dilepaskan dari penjara. Tetapi kita lihat Rasul Paulus di sini memberi jawaban kepada kepala penjara itu untuk kembali disampaikan kepada para pembesar kota dengan alasan bahwa Rasul Paulus ini menolak untuk keluar dari penjara. Kenapa dia menolak keluar dari penjara itu? Karena pembesar kota ini seolah-olah mau mencuci tangan dengan kejadian atau peristiwa yang telah menimpa kedua rasul itu. Padahal kedua rasul tersebut dimasukkan ke dalam penjara dikarenakan oleh ulah dari para pembesar kota itu dan ulah dari tuan-tuan dari hamba perempuan itu, dengan kesalahan yang istilahnya tidak ada kesalahan, tetapi para pembesar kota memasukkan kedua rasul itu ke dalam penjara tanpa melalui persidangan. Jika kita lihat bahwa seharusnya ketika mereka menganggap kedua rasul ini salah, harusnya mereka menyidang mereka atau membuktikan atau menuntut mereka atau mengajukan suatu banding kenapa kedua rasul itu harus dipenjara. Mungkin ada kesalahan yang mereka perbuat. Otomatis ketika mereka tahu bahwa kedua rasul itu salah, baru mereka masukkan ke dalam penjara. Jika kita melihat keadilan hukum di Indonesia misalnya, banyak orang yang menganggap hukum di Indonesia ini tidak adil karena hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kira-kira begitu. Tetapi jika kita melihat di ayat ini juga lebih tidak adil ketika kita lihat bahwa ketika mereka tidak melakukan kesalahan, ketika kedua rasul ini tidak melakukan kesalahan, mereka dengan semena-mena diperlakukan dan tanpa harus melewati proses-proses, mereka dimasukkan ke dalam penjara dan bahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara seperti orang-orang yang melakukan kejahatan yang begitu keji. Tapi kita kembali lagi bahwa ketika Rasul Paulus diminta untuk keluar, di situ dia menyatakan kepada kepala penjara itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum lalu melemparkan kami ke dalam penjara, dan sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Di sini Paulus dengan tegas memberikan pernyataan kepada orang-orang atau para pembesar-pembesar kota itu, kenapa ia tidak mau keluar, karena kelihatannya bahwa pembesar-pembesar kota itu mau mencuci tangan atas kejadian yang menimpa kedua rasul itu. Dalam hal ini Rasul Paulus mau para pembesar kota itu yang melepaskan mereka supaya mengakui bahwa kedua rasul itu tidak melakukan kesalahan di dalam pemberitaan Injil. Paulus mau menegaskan bahwa ketika mereka memberitakan Injil, mereka bukanlah melakukan kejahatan yang seharusnya mereka tidak dipenjarakan. Paulus membuktikan bahwa ketika mereka menyampaikan kabar sukacita, ketika mereka menyampaikan kabar keselamatan itu, ini bukan merupakan suatu kesalahan atau bukan merupakan suatu kejahatan atau merupakan pekerjaan yang hina atau pekerjaan kriminal di dalam mereka memberikan Injil sehingga mereka layak untuk dihukum penjara. Ini bukan merupakan pekerjaan yang hina, ini bukan merupakan suatu kejahatan di dalam pemberitaan Injil, tetapi mereka mau menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang-orang. Dan akhirnya pada ayat selanjutnya itu kita melihat bahwa akhirnya para pejabat-pejabat kota itu menemui Paulus
Dan ketika mereka mengetahui bahwa Paulus dan Silas ini juga adalah orang Rom, maka takutlah mereka yang sebelumnya mereka dituduh adalah orang Yahudi. Namun ketika mereka tahu bahwa Paulus ini juga adalah orang Roma, maka mereka takut. Dan kita melihat bahwa dengan kejadian itu mereka minta maaf atas kejadian yang telah menimpa kedua rasul itu. Dan akhirnya mereka melepaskan mereka. Ini juga untuk membuktikan bahwa kedua rasul itu tidak bersalah terhadap mereka, supaya rakyat tahu kedua rasul itu tidak salah begitu. Dan kemudian kita melihat ayat selanjutnya bahwa ketika kedua rasul itu dilepaskan dan mereka meninggalkan penjara, mereka pergi ke rumah Lydia dan mereka bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ. Dalam hal ini apa yang harus kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama itu kita pelajari tetap memberitakan Injil dalam situasi apapun. Ketika kita diterima, bahkan ketika kehadiran kita ditolak oleh banyak orang. Dalam kondisi seperti apapun kita harus tetap menyampaikan Injil Tuhan. Kita harus tetap semangat di dalam memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang banyak dalam kondisi ketika kita ditolak, ketika kita dihina, ketika kita dituduhkan hal-hal yang tidak benar. Di sini Rasul Paulus mau memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus tetap menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang. Dan sekali lagi di ayat yang 24 itu kita tidak menunda pemberitaan Injil. Kita tidak boleh menunda pemberitaan Injil. Artinya di ayat yang 31 itu bahwa ketika ada orang yang mau mendengar kabar keselamatan Tuhan itu, kita tidak boleh menunda waktu, harus tetap menyampaikan Injil di dalam kondisi apapun, di dalam hal sakit, di dalam hal suka, di dalam hal duka. Kedua rasul ini mengajarkan kepada kita untuk tetap menyampaikan Injil di dalam kondisi apapun dan tidak untuk menunda-nunda kabar keselamatan itu, dalam memberikan kabar keselamatan itu. Yang kedua, kita harus belajar tetap dalam kondisi apapun kita harus diminta untuk selalu berdoa dan memuji nama Tuhan dalam kondisi kita disakiti, dalam kondisi kita dipenjarakan, dalam kondisi kita dianiaya, serta bersyukur atas setiap kejadian yang menimpa kehidupan kita. Kita melihat cerita yang begitu luar biasa dari kedua rasul ini ketika mereka didera, ketika mereka dianiaya, ketika mereka dipenjara. Mereka bersyukur, mereka berdoa, mereka memuji-muji Tuhan. Karena dengan keyakinan ini mereka pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan dikuatkan oleh Tuhan di dalam kondisi yang menyakitkan ini. Dan yang poin yang ketiga yaitu kita tetap membuktikan bahwa di dalam pemberitaan Injil itu bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan di dalam memberitakan kabar baik kepada semua orang dan membawa mereka kepada keselamatan. Di sini kedua rasul itu membuktikan kepada orang-orang di situ bahwa di dalam memberitakan Injil itu bukanlah suatu kejahatan yang seharusnya mereka tidak dipenjarakan, tetapi karena pemberitaan itu mereka dipenjarakan. Dan mereka membuktikan bahwa pemberitaan Injil itu bukanlah suatu kejahatan yang harus dipenjara. Banyak juga kita melihat bahwa ketika para abdi-abdi Tuhan, para penginjil-penginjil, kita sering melihat di media sosial, kita sering melihat di YouTube dan lain sebagainya, bahwa ketika mereka menyampaikan Injil Tuhan kepada banyak orang, seringkali mereka didera, mereka difitnah atau diadukan sebagai perbuatan yang jahat begitu. Tetapi kembali lagi Rasul Paulus ini mau memberikan pernyataan bahwa ketika mereka menyampaikan Injil, ini bukanlah suatu kejahatan, ini merupakan suatu hal yang baik, supaya siapa yang mau mendengarkan kabar keselamatan itu, mereka dapat selamat, mereka dapat percaya kepada Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka dapat menerima anugerah keselamatan itu dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, ketika kita dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam memberitakan Injil, maka Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita, maka Tuhan yang menciptakan kita akan terus menyertai kita dan memampukan kita serta menunjukkan mujizatnya bagi kita.
di dalam menyampaikan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat kesempatan ini Tuhan, abdi-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang terus mengingatkan kepada kami. Biarlah Tuhan sendiri yang terus berkarya, berkata-kata dalam hati dan pikiran kami yang najis dan kotor ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memurnikan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan abdi-Mu telah selesai di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kami yang telah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat kesempatan ini abdi-Mu berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu ini, untuk para pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani di gereja ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus menguatkan mereka, Tuhan terus menolong hidup mereka, Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, agar setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, tetap mengutamakan Tuhan, dan dengan berani untuk selalu menyampaikan kabar baik Tuhan, kabar keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri kepada orang-orang di sekitar gereja ini, kepada orang-orang banyak yang ada di luar sana ya Tuhan, agar kami dengan begitu berani dalam kondisi apapun kami tetap dapat menyampaikan Injil Tuhan itu kepada banyak orang Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kami Tuhan, ketika kami dengan sungguh-sungguh untuk menyampaikan kabar baik Tuhan kepada banyak orang. Pada saat ini juga abdi-Mu berdoa untuk Kota Manado Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Kota Manado ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, melawat orang-orang yang ada di kota ini. Biarlah lawatan Tuhan terus terjadi atas kota ini dan provinsi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkarya atas provinsi ini. Tuhan memberkati para pemimpin, dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kepemimpinan mereka. Biarlah mereka terus mencari Tuhan dalam setiap kepemimpinan mereka. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik Tuhan, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil untuk kemajuan dari provinsi ini ya Tuhan. Dan berkati juga di mana provinsi ini pada bulan Desember nanti juga akan mengadakan pilkada secara serentak. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, biar siapapun yang akan nanti terpilih untuk menjadi pemimpin di provinsi ini, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menolong, dan biarlah kami yang akan memilih tetap mentaati protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, agar kami dapat menjaga diri, menjaga jarak kami untuk tetap menjadi rakyat yang mencintai peraturan, rakyat yang mengikuti protokol kesehatan, dan rakyat yang terus berkontribusi untuk pembangunan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat ini juga abdi-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus berkarya atas bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus menuntun bangsa ini. Biarlah bangsa ini tetap hidup damai, hidup rukun, hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya, hidup saling bertoleransi satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini, dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, menteri-menterinya. Biarlah mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin-pemimpin di negara ini Tuhan. Dan biarlah para menteri juga bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan kepada mereka. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk TNI dan Polri ya Tuhan, sebagai keamanan penjaga negara ini Tuhan. Biarlah mereka juga terus dikuatkan, mereka juga terus diberikan kemampuan untuk dapat menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan memberkati para tim dokter di dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan. Biarlah mereka terus dikuatkan, mereka sebagai garda terdepan untuk memulihkan keadaan kondisi kesehatan di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan imunitas yang kuat, mereka diberikan kemampuan tanggung jawab yang baik untuk mereka dapat menangani pasien-pasien dari COVID-19 ini Tuhan. Dan sekali lagi
Abdi-Mu menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkarya atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat ini juga Abdi-Mu berdoa untuk sinode dari gereja ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus berkarya atas sinode dari gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawan orang-orang yang terlibat dalamnya, pengurusan-pengurusan dalamnya. Biarlah mereka dapat bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka dapat melakukan setiap tugas mereka dengan baik dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pada saat ini juga Abdi berdoa untuk keluarga kami semua. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga kami dimanapun berada. Tuhan terus memberikan kemampuan kesehatan kepada mereka, memelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Dan berdoa untuk umat-umat Tuhan yang bergereja di tempat ini. Biarlah Tuhan dimanapun mereka pada saat ini berada, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan serta kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan inilah seruan doa kami Tuhan. Dan doa yang Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sering ini kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada saat kesempatan ini telah selesai. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Dan sampai berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Kiranya kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kita, menaungi kehidupan kita.